Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Nabila Fewanti dari Program Studi D3 Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pengisian e-form 1771 pada PT Salam untuk memenuhi tugas sebagai pengganti UAS dari mata kuliah Lab PPH WPOP. Tahap yang pertama yaitu lampiran 5. Kita mengisi lampiran 5 yaitu daftar pemegang saham. Yang pertama ada Mandala, kemudian alamatnya di Jalan Arifin Manaf, Kota Metro. Untuk NPWP-nya 03 330 070 dengan kepemilikan 32%. Artinya 32% dari jumlah modal dikali dengan 32%, 480 juta. Kemudian yang kedua, itu atas nama Margono, di Jalan Royal, Kota Bandar Lampung, dengan NPWP 01229656331000 dengan kepemilikannya 40%. Berarti 40% dari jumlah modal dikali 600 juta. Kemudian yang ketiga, ini atas nama Friends yang beralamat di Jalan Sultan Taha, Sawaran, dengan NPWP 02234115633100 dengan kepemilikan 28%. Rp420 juta. Setelah itu kita mengisi daftar susunan pengurus. Tiga 330 070
23310 dengan jabatan komisaris. Kemudian pengurus yang kedua, Bapak Margono di Jalan Royal Bandarang. NPWP-nya 01226965633106 dengan jabatan direktur. Dan yang ketiga, Friends di Jalan Sultan Taha, Tawaran, dengan NPWP 02234115633106 dengan jabatan manajer. Setelah lampiran 5 telah diisi, maka kita lanjut ke lampiran 4. Di lampiran 4 terdapat PPh final dan penghasilan tidak termasuk objek pajak. Ini untuk PPh final kita lihat dari laporan laba rugi yang termasuk ke dalam jenis PPh final. PPh final ada bunga deposito dan PT Salam Aska memiliki pendapatan bunga deposito sebesar 30 juta. Kemudian tarif bunga deposito 20% dan mendapatkan PPh terhutang 6 juta. Selain itu, PT Salam Aska juga terdapat sewa tempat parkir, artinya dia masuk ke dalam penghasilan persewaan atas tanah sebesar 50 juta dengan tarifnya 10%. Didapatkan PPh 5 juta dan jumlahnya 11 juta. Untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, PT Salam tidak memiliki informasi bahwa PT Salam memiliki penghasilan tidak termasuk objek pajak. Dan lanjut ke lampiran 3. Lampiran 3 ini kredit pajak. Kredit pajak seperti pasal 22, 23, atau 26. Rincian biaya pajak yang telah dibayar atau dipotong. Yang pertama yaitu PPh pasal 22 impor yang dipotong dari PT Crispy dengan NPWP 14 685 243 9331000. Jenis penghasilan PPh 22 impor. Nah, dikarenakan jumlah PPh yang diketahui 20 juta dan tarif dari PPh 22 impor adalah 2,5, maka 20 juta dibagi dengan tarif 2,5%. 800 juta. 800 juta ini kita input ke objek outputnya. Dan 20 juta diinput ke PPh berikutnya. Dengan nomor bukti 04 BP 23 2023 dengan tanggal buktinya pada tanggal 26 Juni 24 Juni. Alamat pemotongnya tidak ada informasi.
Kemudian yang kedua, dari PPh pasal 23, PT ABC dengan NPWP 13.923 192 0332000. Jenis penghasilannya PPh 23 dividen. Sama seperti tadi, jumlah PPh yang diketahui adalah 14.500, 14.500, dan tarif dari dividen 10%, maka objeknya 14.500, 145 juta dan PPh-nya 14.500. Untuk nomor buktinya 123 123 PPh 23 2023 pada tanggal 20 September 2023. Alamatnya tidak ada. Kemudian yang terakhir, dari Bendahara Kementerian Pertanian. Bendahara Kementerian Pertanian dengan NPWP 000015 1027 331006. PPh pasal 22 bendaharawan. Jumlah PPh-nya 4.500. Maka 4.500 tarif bendaharawan 1,5%. 300 juta. Nomor bukti 14 BP 22 2023. Tanggalnya 12 Oktober 2023. Alamatnya tidak ada. Setelah menginput kredit pajak di lampiran 3, maka kita lanjut ke lampiran 2. Lampiran 2 ini perincian harga penjualan, biaya usaha lain, dan biaya usaha komersial didapat dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Yang pertama ada harga pokok penjualan. Di sini ada pembelian bahan atau barang dagangan. Pembelian bahan baku sebesar 36 miliar. 36 miliar. Kemudian biaya gaji supir 450 juta. 450 juta. Ada sewa mobil angkut
masuknya ke biaya sewa sebesar 1.500.000. 1.500.000. Dan ada persediaan akhir 400 juta. Persediaan akhir 400 juta. Kemudian ada persediaan awal 2.300.000. Semua harga pokok penjualan telah diinput, maka kita ke biaya usaha. Biaya usaha yang pertama ada biaya gaji dan tunjangan. Biaya gaji dan tunjangan besar 2 miliar. 2.890.000. Kemudian ada biaya transportasi sebesar 360 juta. Selanjutnya ada biaya royalti 80 juta. Ada biaya penyusutan sebesar 600. Itu ada biaya promosi atau biaya pemasaran 176. Yang terakhir ada biaya sewa kantor cabang. Biaya sewa kantor cabang sebesar 190 juta. Biaya lainnya yang belum diinput sesuai dengan itemnya dijumlahkan, kemudian kita masukkan ke biaya lainnya di biaya usaha. Seperti biaya tulis kantor, kemudian konsumsi, sumbangan, kegiatan pelatihan karyawan, kemudian pakaian batik, pajak, PPh, PPN, dan biaya sosial. Nah, jumlah ini kita masukkan ke biaya lainnya di biaya usaha. Maka jumlah biaya usahanya sudah sama ya. Setelah itu kita ke biaya dari luar usaha. Biaya dari luar usaha itu terdapat biaya perbaikan lahan sewa yang masuk ke dalam biaya sewa. Sebesar 15 juta.
Sisanya biaya bunga dan biaya administrasi bank ini dijumlahkan dimasukkan ke dalam biaya lainnya sebesar 89 juta. Jika sudah, maka kita lanjut ke lampiran 1. Di lampiran 1 ini terdapat peredaran usaha yang belum di-input. Peredaran usaha yang belum di-input ini didapat dari penjualan barang dikurangi dengan retur barang sebesar 170 juta. Kemudian ada penghasilan dari luar usaha juga yang belum di-input atau pendapatan dari luar usaha sebesar 325. Kemudian di poin 4 ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Ini didapat dari lampiran 4, jumlah dasar pengenaan pajak yang terdiri dari 30 juta bunga deposito dan 50 juta penghasilan persewaan. Jadi totalnya 80 juta. 80 juta kita input ke bagian 4. Kemudian pada poin 5 ini ada penyesuaian fiskal positif. Jika dilihat dari laporan laba rugi, ini ada beberapa yang harus dikoreksi fiskal, seperti biaya sumbangan sosial sebesar 427 juta. Ini kita input ke 5E, 427. Nah, selain itu ada lagi pajak penghasilan, biaya PPh pasal 23, 54 juta. Kita input ke 5F. Kemudian di sanksi administrasi ini ada biaya sanksi pajak daerah sebesar 85 juta dan di keterangan lainnya terdapat bunga sebesar 11 juta dari PPh 25. Jadi 85 ditambah dengan 11 juta. 96 juta. Kemudian penyesuaian fiskal negatif. Ini ada diisi dari lampiran 1A. Kita buka lampiran 1A. Ini terdapat adanya daftar penyusutan dari depresiasi komersial. Nah, dari data depresiasi komersial ini terdapat 12 jenis harta yang harus kita input ke dalam lampiran khusus 1A ini. Kita input ya. Harta yang pertama itu harta berwujud, kelompoknya kelompok 1 dengan nama harta printer Xma. Bulan perolehannya Januari 2022. Harga perolehannya 5 juta. Kemudian nilai sisanya 500.000. Penyusutannya 250.000.
banyak nolnya. Dan harta yang kedua, kita input sampai dengan harta yang ke-12 ya. Mesin. Bulan perolehannya masih sama. Harga perolehannya 10 juta. Dengan nilai sisanya 1 juta. 500.000. Harta yang ketiga itu laptop. Dengan harga perolehan 25 juta. Nilai sisanya 2.500.000. Dan metode garis lurus. Penyusutannya 1.250.000. Kemudian yang keempat, handphone. Harga perolehannya 40 juta. Nilai sisanya 4 juta. Penyusutannya 2 juta. Kemudian yang kelima, masih di kelompok 1, sepeda motor. Harga perolehannya 25 juta. Harga perolehannya 25 juta. Nilai sisa bukunya 2.500.000. 1.250. Kemudian harta yang keenam, ini sudah beda kelompok harta. Nama hartanya Innova. Dengan harga perolehan perolehannya 380 juta. Nilai sisa bukunya 38 juta. Penyusutannya 19 juta. Harta selanjutnya, harta yang ketujuh, itu mesin vakum. Rp 34 juta.
3.400.000. 1.700.000. Harta selanjutnya masih dalam kelompok berwujud dan kelompok dua. Jenis harta berwujud dan kelompok dua. Ini mesin pengemas plastik. Juta. Nilai sisa bukunya 3.500.000. 1.750.000. Yang ke-9, lupa, forget. Yang ke-9 masih di kelompok 2, mesin ke-9 AC. Dengan harga perolehannya 20 juta. Nilai sisanya 2 juta. Penyusutannya 1 juta. Yang ke-10 masih di kelompok 2. Ini jenis harta terakhir di kelompok 2 berupa mesin pemotong. $32 juta. Nilai sisanya nilai sisanya 3.200.000. $1.600.000. Kemudian harta yang selanjutnya itu sudah masuk ke kelompok bangunan permanen dengan nama harta bangunan pabrik dan kantor. Harga perolehannya 300 juta. Nilai sisanya 30 juta. Metode penyusutan fiskal. Penyusutannya 15 juta. Kemudian jenis harta kelompok bangunan permanen, bangunan pabrik dan kantor 2. Ini adalah jenis harta yang terakhir di daftar penyusutan fiskal. $180. $90 juta. Setelah daftar penyusutan diisi dengan lengkap, maka kita kembali lagi ke lampiran 1.
Dan secara otomatis, secara otomatis daftar penyusutan jumlah daftar penyusutannya tadi akan terisi sendiri. Kemudian kita ke keterangan lainnya. Keterangan lainnya, ini ada keterangan tambahan. Di poin 1, dalam biaya transfer terdapat pembayaran ilegal ke Dishub sebesar 40 juta. Jadi 40 jutanya ini kita koreksi fiskal. Poin kedua juga kita koreksi fiskal sebesar 20. Kemudian di poin keempat, karena dia memiliki selisih, maksudnya antara kerugian fiskal dan data auditnya itu tidak sinkron, jadi selisihnya kita koreksi fiskal juga. Sebesar 150 juta ya, 350 juta dikurang dengan 200 juta, yaitu 150 juta kita koreksi. Kemudian yang terakhir, ya ini hilang datanya. Ini tulisannya hilang, tapi yang saya ingat itu soalnya 50% dari biaya sosial itu untuk bencana nasional dan 50%-nya itu untuk pembagian pembagian masker di jalan. Nah, ini kegiatan pembagian masker di jalan. Jadi 50% dari laporan biaya sosial yang dilaporkan itu 100 juta, berarti 50%-nya itu 150 juta. Nah, 50 jutanya itu ke pembagian masker dan 50 jutanya itu ke bencana nasional. Nah, karena bencananya itu nasional, jadi dia diakui. Sedangkan kegiatan sosial pembagian masker ini hanya sumbangan biasa. Jadi yang 50%-nya, sorry. Kita koreksi fiskal. Oke, ternyata dia nggak guys. Nah, ini. Jadi tadi jumlahnya 40 ditambah dengan 20 ditambah dengan selisih 150 juta ditambah dengan 50%. Jadi 50 juta. Kita input ke penyesuaian positif lainnya atau 5L sebesar 260 juta. Ya, jika sudah kita ke induk. Di induk ini terisi otomatis seperti penghasilan neto fiskal, kemudian PKP yang didapat sebesar 1.259.100.000 dan PPh terutangnya 262.703.585. Dan kita di sini punya tambahan atau informasi tambahan terkait dengan PPh 25 selama 1 tahun atau 12 bulan ini 28 juta. 28 juta kita input di sini. Dan ada yang STP hanya pokoknya saja 19 juta. 19 juta. Jadi untuk sisanya itu otomatis. Jadi PT Salam, kesimpulannya PT Salam Aska ini dia kurang bayar sebesar 176.703.585 rupiah. Itu jumlah yang harus dibayarkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.